yamurru alaihi fitratu minal fatarat yang syagilu binafsi. Artinya manusia disibukkan dengan kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Wa ba'da dzalika indama yunjabu auladan, ketika manusia diberikan anak, yantakil hadal insyghal ilal aulad, maka kesibukan yang tadinya memenuhi kebutuhan pribadinya maka mulai di-share, mulai teralihkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ada ibu muda yang dulu sewaktu gadisnya telaten merawat kulitnya biar tetap glowing, telaten merawat tubuhnya agar tepat slim. Namun setelah punya anak fokusnya beda lagi. Anggaran budgeting yang awalnya untuk make up biar kulitnya glow, anggaran yang awalnya agar makanannya digunakan untuk menjaga tubuhnya agar tetap slim, ramping, maka setelah punya anak, anggaran-anggaran itu teralihkan untuk mengurus anaknya. Fayat abu min ajli rohatihim, bahkan manusia berani untuk payah, berani untuk mengeluarkan effortnya, mengeluarkan usahanya yang ekstra hanya semata-mata untuk kesenangan anaknya, baik rezeki anaknya, bahkan untuk masa depan anaknya. Bahkan ketika manusia dalam keadaan lemah, yang pertama kali dipikirkan bukan keadaan dirinya yang lemah, tapi bagaimana nasib anak-anaknya ke depannya. Wa yakhafu ayyakhuda minhum ayyukhoda minhum qabla ayandoju. Fayaqulu al-haqqu lahu al-mas'alatul mu'adalah. Lalu Allah berkata, masalah ini adalah mu'adalah. Mu'adalah ini artinya sama. Perhatikan, ketika kita yang pada awalnya fokus mengurus anak, fokus mengurus keinginan kebutuhan diri kita, lalu ketika mendapatkan seorang anak, memfokuskan semua usaha kita untuk usaha anak. Pada hakikatnya ketika kita memfokuskan untuk kepentingan anak, pada hakikatnya kita sedang memfokuskan kepada kepentingan kita. Ada banyak orang yang pada awalnya kurang bersemangat, kurang begitu mempunyai etos kerja yang tinggi. Setelah dia menikah, setelah dia punya anak, maka mulai terlihat etos kerjanya, maka mulai terlihat bagaimana upayanya ditingkatkan. Peribahasa datang berganti. The power of kepepet. Asalnya mau malas-malasan karena lihat anak ngerengek, ingin susu, ingin nutrisi dan lain-lain, akhirnya dia tetap mencari rezeki padahal masih tunuh, ini tunuh, ini butuh, kira-kira gitu. Dan pada hakikatnya, padahal ketika dia mengurus untuk anaknya, dia akan mengurus dirinya. Ketika seseorang mengurus anaknya, maka dia menjaminkan masa depannya kepada anaknya. Nah, bukankah manusia seharusnya berpikir
mengambil kesimpulan ketika dia mengurus pihak lain, maka seolah-olah dia mengurus dirinya. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan perumpamaan yang kedua. Fa in kunta turidu ta'minan li hayatihim, kalau kita ingin memberikan jaminan untuk kehidupan kita dan anak-anak kita, generasi kita ke depannya, fa amin biyadillah, maka jaminkan diri kita dan anak-anak kita biyadillah, dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomongin jaminan, maka perlu ada premi. Kita saja peserta iuran BPJS mendapatkan fasilitas kalau nanti sakit tidak harus bayar. Kita itu punya premi, bukan, kita itu bayar premi. Preminya itu adalah kita bayar tiap bulan. Nah, kalau kita ingin menjaminkan diri kita dan anak-anak kita, masa depan keturunan kita ke depan, maka preminya itu adalah ungdur ila di'afi alladina amamaka, lihatlah orang-orang yang lemah yang ada di depan kalian. Walladina laisa lahum ailun, orang yang tidak punya penanggung jawab. Watakaffal bihim, dan tanggung jawablah mereka. Faida fa'alta dalika, jika kau lakukan hal itu, fasik tamamasiko, dan percayalah dengan ukuran kepercayaan yang begitu mendalam, dengan kepercayaan yang 100%, annal haqqo, bahwasanya Allah sayarzuqu auladaka, maka Allah akan memberikan, akan menjamin rezeki anak-anak kalian. Jadi kita ini diberikan dua perumpamaan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika manusia pada awalnya mengurus dirinya, lalu manusia setelah dikaruniai anak, dia fokus untuk mengurus anaknya. Pada hakikatnya ketika dia mengurus anaknya, dia menjaminkan masa depan dirinya. Lalu ketika manusia ingin menjaminkan dirinya, anaknya dan keturunannya, bi'amnilah, dalam jaminan Allah, maka harus bayar premi. Preminya itu adalah, lihatlah orang-orang lemah di depan kalian, di depan manusia. Orang-orang yang tidak punya wali, orang-orang yang tidak punya kehidupan, yang menjaminkan kehidupannya, maka ambillah peran, santuni mereka. Jika hal itu sudah dilakukan, faida fa'alta dalika fasik tamamasiko, dan percayalah dengan 100% bahwasanya Allah akan menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, orang yang disibukkan dengan mengurus dirinya sendiri, maka selamanya begitu. Orang yang disibukkan hanya mengurus dirinya dan keluarganya, maka dia akan terus disibukkan oleh permasalahan dirinya dan keluarga yang tak pernah kunjung henti. Tapi ketika orang mulai mengurus kehidupan orang sekitar, mulai kesalehan sosialnya tinggi, mulai menjadi seorang filantropi, dia mengurus tetangganya, dia mengurus masyarakatnya, dia mengurus umatnya, maka Allah akan mengurus dirinya dan keluarganya. Maka lihat, kita bisa menyaksikan seorang pemimpin yang hanya mementingkan dirinya dan istrinya, mementingkan anaknya dan kehidupan keluarganya, maka pemimpin itu tidak barokah. Tapi kalau seorang pemimpin yang setiap hari bekerja belusukan, mementingkan kepentingan rakyatnya,
maka dengan tersendirinya dia akan didoakan oleh rakyatnya, dia akan dijamin kehidupannya, dan dia punya masa depan yang cerah. Li'annaka amanta biyadillah, karena engkau akan aman dalam jaminan Allah. Wa madumta amanta biyadillah fallahu khairun aminin. Dan yakinlah bahwa jaminan, ya, program jaminan yang terbaik adalah program jaminan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayuhayyu lakal furusah ilam takun fil husban. Bahkan Allah akan terus memberikan peluang, Allah akan memberikan jalan sekalipun Anda ketika ngurus diri sendiri, ketika ngurus keluarga tidak ada jalan. Tapi ketika mulai mencoba mengurus orang lain, maka selalu ada jalan. Akan banyak uluran tangan ketika Anda tidak hanya mengurus diri Anda sendiri. Nah, selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan. Idan, maka dengan demikian, fa'adamu wujudi syai'in ang indaka, kita tidak punya uang, jangankan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk diri kita dan anak kita saja kurang. La yu'fika minal mas'uliyah, tetap saja tidak bisa menggugurkan tanggung jawab kita untuk peduli terhadap sesama, terhadap sosial. Kaifadalik, kenapa demikian? Bagaimana orang yang tidak punya harta tetap diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang lain? Bagaimana? Istamil lisanaka, karena orang yang tidak punya harta, dia tetap masih punya lisan. Dengan cara apa? Dia bisa membantu orang lain bukan dari hartanya, tapi dia membantu orang lain dengan lisannya. Dia bisa datang kepada orang kaya, dia bisa datang kepada orang yang lebih mampu dari dia untuk mengurus orang lain. Kalau kita belum bisa menyantuni orang lain, kalau kita belum bisa memberikan makanan kepada fakir miskin, maka kita bisa datang ke tempat mereka hanya sekedar memoto bagaimana sederhananya orang miskin, bagaimana ekstrimnya kemiskinan dia. Lalu kita bisa upload di Instagram, lalu kita bisa upload di status WA. Bikinlah caption bahwa ini orang miskin ini sudah tidak makan selama berhari-hari. Orang anak yatim ini tidak punya baju untuk lebaran. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Wadhab ilal ghina, datanglah kepada orang kaya. Wahisihi, dorong mereka untuk memberikan sedekahnya kepada orang miskin. Waknihi, lakukan upaya-upaya persuasif, bukan malah sebaliknya. Ada orang kaya, ada negara ngasih bantuan kepada orang miskin, kita orang mampu malah motong bantuan. Seharusnya kita sebagai orang yang agak menengah, ketika ada bantuan dari negara ataupun dari orang kaya kepada orang miskin, bukan memperkaya diri kita, tapi betul-betul menyampaikannya kepada yang berhak. Tidak ada lagi orang yang mengatakan laisa indi syai'un, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ingat dan sadar, kata-kata aku tidak punya apa-apa itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang mengatakan aku tidak punya apa-apa untuk diberikan, maka dia itu belum terbuka pikirannya, seolah-olah sedekah itu hanya dengan harta, padahal dia bisa sedekah dengan tenaganya. Kala anta haqqun la tamlikul mal ditu'tihi, Anda memang tidak mempunyai harta untuk diberikan, walakin nakata stati'u bi quwwati hisik, akan tapi Anda punya kemampuan untuk
mendorong orang kaya untuk sedekah kepada orang miskin. Wabilaini hadika, dan dengan kemampuan persuasif Anda, antan soha al-wajid, memberikan nasihat kepada orang yang punya, biayu dia al-fakir, agar mereka memberikan kepada orang yang lemah. Ketidakpunyaan harta tidak bisa menggugurkan tanggung jawab, tidak bisa jadikan alasan untuk kita abai terhadap masalah-masalah sosial. Berikut, alhamdulillah, sedikit beberapa pemikiran-pemikiran Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam sumbangannya terhadap tafsir sosial, tafsir adab ijtimai.